Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Rahma Safitri, Program Studi Bimbingan dan Konseling 2019, kelas B. Jadi di konseling kali ini saya akan menggunakan teori Rational Emotive Behavior Therapy yang disingkat REBT, yaitu yang dimana konselor membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Yang dimana mengajarkan konseli untuk mengoreksi kesalahan, untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan, serta mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Di sini saya akan menggunakan teknik imagery yang dimana konsel itu bisa membayangkan dirinya kembali pada situasi yang lalu, dan menggunakan teknik behavioral yang dimana itu konseli bisa berpikir mengalami kejadian yang menyebabkan dia menjadi berpikir irasional dan melawan keyakinan. Dan sedikit penjelasan tentang masalah konseli, yaitu tentang tidak mencintai diri sendiri atau biasa disebut not love self. Mungkin. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam Desti. Gimana Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana kuliahnya? Kuliah alhamdulillah lancar-lancar. Tapi buat sekarang masih libur sih kuliahnya. Tinggal nunggu semester selanjutnya. Oh, jadi Ayu udah libur? Udah libur, udah selesai UAS, udah selesai nilai juga udah keluar, tinggal nunggu semester selanjutnya. Kapan buat itu masuk. kira-kira masuknya? Kurang tahu sih, sekarang baru kayak pemberitahuan bayar UKT gitu. Liburnya belum tentu kapan. Di end of Februari mungkin. Oh, jadi selama liburan ini Ayu ngapain aja di rumah? Gak ada kegiatan apa-apa, paling cuman ya bersih-bersih rumah lah, terus masak. Udah, selainnya gak ada kegiatan. Gak bisa keluar, pandemi. Sama orang tua juga gak boleh dikeluarin gitu? Gak boleh keluar maksudnya? Ya kalau gak penting-penting banget sih yang gak usah, gak diizinin gitu. Kalau misalnya ada keperluan atau gak apa ya bisa. Soalnya di sini juga udah masuk zona merah, jadi mau keluar tuh susah. Oh, di sana udah masuk zona merah? Udah masuk. Jadi selama liburan ini Ayu ngerasa diri Ayu lebih bahagia atau ada perasaan sedih gitu? 50-50 sih, kayak ada ngerasa sedihnya, ada ngerasa senengnya. Ya nggak seneng terus, nggak sedih terus gitu, setengah-setengah ngerasanya. Jadi setengah-setengah ya? Iya. Nah, masalah yang buat Ayu sedih itu masalah gimana itu ya? Banyak sih, salah satunya ya ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Kenapa Ayu ngerasa diri Ayu nggak bisa jadi diri Ayu sendiri? Kayak ngerasa gimana ya, di diri sendiri tuh ada ngerasa kayak sikap egois, sikap sombong gitu, kayak dia apa sih, kayak berusaha selalu nutupin kekurangan gitu loh, kayak nggak pernah mau nunjukin kekurangan itu di depan orang, jadi dia harus serba bisa gitu. Jadi kayak gitu kan maksain banget ya, jadi kayak maksa banget dia harus tampil wow, tampil intinya beda banget gitu loh dari diri dia sendiri. Padahal skill, terus kemampuan, terus segala macam yang ada di diri dia itu bener-bener minus gitu, kurang gitu. Jadi kayak ya
itulah, intinya dia harus selalu ngepentingin pandangan orang buat dia gitu. Dia harus dinilai orang baik, terus harus dinilai orang nggak ada kekurangan gitu. Jadi ngerasa di situ tuh tertekan banget, kayak aku harus gimana sih kalau misalnya kayak gini nih, kayak ya Allah gitu ngerasanya tuh kenapa nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri, kayak ya udah, kamu punya kekurangan ya punya kekurangan gitu, jangan kayak selalu harus nganggep diri semua bisa gitu. Kadang kayak gitu juga dimanfaatin sih sama orang, situasi-situasi kayak gitu. Mana aku nih orangnya tuh kayak gak enakan gitu loh ke orang, gak enakan buat nolak, gak enakan, intinya tuh kayak orang ngomong jelek aja, ngomong ini itu langsung kepikiran, overthinkingnya parah gitu loh. Jadi ya sering ngerasa sedih lah kayak gitu tuh. Apa Ayu sekarang udah mulai untuk bukan nggak peduli sama orang lain ya, tapi ngerasa udah jadi diri sendiri atau belum? Belum. Apa ya, kayak emang gak mungkin dari dari kebiasaan, dari sifat di diri juga gitu, kayak emang bener-bener nggak bisa gitu loh, kayak mau bodo amat ke orang lain tuh nggak bisa gitu, kayak walaupun orang itu nggak kenal terus ngomong buruk tentang kita gitu, penilaian yang emang benar-benar buat nyinggung di hati gitu, itu benar-benar kayak kepikiran banget gitu, kayak mikir kita punya salah apa ya, kita punya ini apa ya gitu ke dia. Jadi dari situ kayak overthinkingnya tuh berlebihan gitu. Jadi kayak oh, dia ngenilai aku kayak gini, seharusnya aku kan kayak gini gitu orangnya, aku bisa, aku ini harus gini gitu. Jadi kayak ya nggak boleh ada kurang gitu intinya tuh. Jadi emang bener-bener nggak pernah bisa gitu jadi diri sendiri, kayak nunjukin aku ini banyak kekurangan gitu, aku di bidang ini nggak bisa, aku di tentang ini nggak bisa gitu. Jadi kayak ya gitu, ini bener-bener nggak pernah bisa gitu, nggak enakannya parah gitu. Jadi dari overthinking terus ngerasa ya gitu Apa parah Ayu kalau udah campur kayak gitu tuh. apa Ayu udah pernah coba buat jadi diri sendiri, bener-bener jadi diri sendiri? Kenapa? Apa Ayu udah pernah coba buat jadi diri sendiri gitu, kayak buat coba nggak terlalu fokus ke orang lain gitu? Karena aku sering nyoba kayak gitu, kayak aku harus bodo amat gitu sama orang lain, tau dia juga nggak kenal aku, nggak tahu pribadi aku, nggak apa sih, kayak emang nggak ngerti gitu loh kondisi aku gimana. Bahkan kadang aku sendiri gitu belum bisa mahamin diri aku sendiri gitu, kayak karakter, kemauan ini segala macam, aku sendiri masih bingung gitu sama pribadi aku. Kenapa orang lain bisa tahu dan bisa ngerti gitu dan bisa menilai Jadi Ayu gitu. sekarang Tapi ngerasa diri Ayu udah dari sisi lain menjadi nggak tahu, diri sendiri mungkin dari atau belum? aku sendiri gitu, kayak aku nggak pernah kalau sepenuhnya banget sih gitu, belum, tapi udahlah sedikit gitu, kayak udah agak aku lebih mentingin ya orang bisa lain menghargai gitu, lah lebih walaupun mentingin kayak cuma sedikit orang itu gitu, harus kayak seneng, dari orang itu harus manage kayak terlihat, time ini, orang itu harus terus intinya kayak seneng sedikit banget nggak gitu kalau terlalu misalnya deket sama aku, pentingin nggak ada apa-apa sisi buruk orang aku gitu. yang dia Dan nilai sih, gitu. Itu tapi yang nggak sering aku pikirin, itu yang sering aku sepenuhnya ini. banget Jadi gitu, kayak aku nih perlahan egois mungkin. sama diri sendiri gitu loh, selalu Nah, mengedepankan waktu Ayu ingat di mana Apa Ayu Ayu ngerasa diri Ayu bersikap kayak tuh gitu, nggak jadi diri kayak, sendiri tuh, Ayu gue peduli gimana banget sih sama perasaannya? orang, Tapi gue nggak peduli sama diri sendiri kayak gitu. Gimana ya? sering mikir kayak gitu, kayak Kamu pertanyaannya aku nggak ini jelas egois banget sama diri putus-putus aku sendiri suaranya. gitu, kayak ya Waktu ngapain sih Ayu diri aku sendiri aja ngerasa gitu. enggak, waktu Tapi kalau Ayu orang lain ingat aku kayak mati-matian banget gitu di loh, mana Ayu ada mati-matian di biar orang itu fase nggak sakit hati, Ayu biar itu orang nggak itu jadi kayak diri sendiri tuh Ayu ngerasanya gimana? ya orang itu intinya tuh seneng terus gitu loh, tapi Ngerasanya harus ngembangin gimana? ke diri aku sendiri gitu Tertekan ini. pasti banget itu mah. Dan Tertekan aku banget, terus nggak kayak pernah bisa kayak serba gimana dibatasin sih, gitu, kayak nggak sih, orang minta kayak tolong mau gitu. ngelakuin gerak-gerik Sekalipun aku apapun pernah gitu, ya kayak sering banget mau kayak ngelakuin ini gitu. dijahatin gitu. Misal Aku contoh mau kadang aku ngelakuin satu mikir, hal, aku ini kayak salahnya tuh gini nggak apa bisa, gitu di satu situ hal tuh, kayak kayak gitu juga nggak bisa. Jadi aku kayak
emang nggak ada benar-benar salah, dan apapun aku yang tuh nggak bisa dilakuin nyediain itu mereka benar-benar doang, terbatas segala macam banget itu gitulah, kayak selagi aku bisa, aku intinya selalu emang benar-benar ngiyain gak gitu, bisa Kak. jadi diri Selagi sendiri, aku ada, itu aku selalu buat ngiyain gitu. tertekan banget. Tapi Jadi sekarang udah bener-bener jadi diri sendiri atau belum sih? Kalau buat sekarang sih belum sepenuhnya, tapi sedikit bisa gitu, kayak aku lebih bisa menghargai diri aku sendiri sekarang gitu. Soalnya dulu aku pernah banget di zona yang emang benar-benar buat aku nggak bisa jadi diri aku sendiri dan selalu mementingkan orang lain banget di situ. Nah, dari zona itu aku berusaha keluar dan sekarang aku udah berhasil keluar, tapi belum sepenuhnya banget bisa jadi diri sendiri gitu. Terus faktor apa yang membuat Ayu ada berpikiran untuk jadi diri sendiri gitu? Gimana ya? Awalnya sih kayak mikir gitu, kayak kenapa sih kayak gini terus gitu, kayak merasa tertekan banget gak sih kayak gini gitu. Jadi kayak aku nggak mungkin gitu, aku masih punya impian, masih punya masa depan gitu, dan itu aku harus ngejar gitu. Jadi kalau misalnya aku udah egois dari diri sendiri dan aku udah kayak nggak mentingin diri sendiri, udah gitu masa depan yang bakalan aku gapai kayak gitu aku nggak bisa manage gitu, nggak bakalan teratur buat aku. Itu kayak yang aku udah manage waktu aja belum tentu gitu, belum tentu banget itu bakalan kecapai gitu, apalagi nggak manage. Dan ya ngerasa tertekan itu tadi pasti jadi beban gitu, nggak bisa mikir ke arah sana, jadi kayak pikirannya tuh stuck jadi situ gitu. Jadi kayak dia cuma mikirin apa kata orang, nggak pernah bisa mikirin gimana kemauan dia ke depan gitu. Nah, jadi sekarang Ayu udah ada pikiran di mana Ayu emang harus bener-bener jadi diri sendiri gitu ya? Iya, harus emang benar-benar bisa jadi diri sendiri dulu, baru biar mikir ke depan itu lebih ngerasain itu lebih plong gitu. Coba deh kalau misalnya mikir selalu mikirin apa kata orang, selalu mikirin ke depan harus gimana, ini harus gimana gitu, nanti tuh bakalan semuanya tuh terbengkalai gitu. Dan aku baru mikir sekarang, baru ngerasa sekarang, dan kalau dari zona kayak gitu tuh emang berat banget gitu, kayak emang benar-benar ngerasa intinya tuh emang berat banget lah, harus emang kuat banget sama konsekuensi kedepannya gitu. Jadi selama liburan di rumah, masalah itu yang buat Ayu sedih. Kenapa? Jadi selama di rumah ini, masalah yang buat Ayu sedih itu masalah itu, tentang nggak jadi diri sendiri. Ya gimana ya, gitu deh. Ya tapi masalah itu kan Iya, yang buat faktor itu apa sih, kayak ya faktor andalan banget lah, faktor terbesar. Tapi Ayu udah punya gambaran kan gimana Ayu harus berbuat gitu? Udah buat sekarang harus fokus ke masa depan, harus mikirin nanti ke depan aku harus jadi apa gitu. Karena aku mikirnya kalau misalnya nih nanti kalau misal aku nggak bisa jadi apa-apa dan pendidikan aku rendah gitu, ntar yang ada aku malah dibuang gitu, karena selalu mentingin apa omongan orang, dan itu yang buat ngedown. Jadi kita nggak pernah bisa gitu, nggak akan pernah bisa grow up, nggak akan pernah bisa maju gitu. Oke, jadi itu faktor yang buat Ayu sedih. Tapi Ayu udah punya gambaran baik ke depannya ya. Oke, selamat. Udah bisa, tapi kadang faktor lingkungan yang buat gitu dah. Oke, Ayu. Selamat
menikmati hari-hari selanjutnya. Iya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa lebih mencintai diri sendiri. Ya, saya juga berharap itu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Thank you. Wassalamualaikum, Ayu. Arwel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah konseli tadi, saya menyimpulkan bahwa saya menggunakan teori REBT dan menggunakan teknik imagery dan teknik behavioral. Mungkin cukup sekian konseli pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.